Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita ketemu dengan satu tema yang lain. Pagi ini kita akan membahas beberapa hari ke depan tentang kemenangan Ayub. Saudara kasih Tuhan, siapa Ayub saudara tahu, dan kisah ini bukan kisah yang lama, dan saudara pernah belajar tentang kisah Ayub ini. Dan kita mau melihat beberapa hal ke depan tentang Ayub ini. Saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesalehan Ayub ini juga diakui oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis pada waktu itu tentang siapa Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan saya ingin beritahu bahwa orang-orang yang hidup di dalam kesalehan dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, pasti orang itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan Ayub itu pun juga tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Artinya bahwa orang yang berada di dalam perlindungan Tuhan, iblis tidak sanggup menjamah, iblis tidak sanggup berbuat sesuatu di dalam kehidupannya. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kondisi Ayub yang Tuhan pun mengakui, sehingga iblis tidak sanggup menjamah. Lalu kata iblis, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat bahwa orang yang ada di dalam kuasa Tuhan, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, orang yang benar, jujur, dan menjauhi kejahatan, orang itu pasti diproteksi oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dia miliki? Jadi iblis tahu bahwa ada pagar yang mengelilingi Ayub, sehingga iblis tidak sanggup menjamah. Dan iblis tahu bahwa pagar itu pagar yang Tuhan buat, pagar yang Tuhan lakukan atau Tuhan buat di dalam kehidupan daripada Ayub, sehingga iblis tidak bisa menjamahnya. Dan saudaraku kasih Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Orang yang dilindungi Tuhan, dikatakan apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimiliki makin bertambah di negeri itu. Jadi orang yang dilindungi Tuhan pasti hidupnya berhasil, pasti hidupnya mengalami sesuatu yang luar biasa, makin bertambah, tidak turun tapi naik, tidak ekor tapi kepala. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada satu peristiwa di mana pagar itu diangkat oleh Tuhan. Saudara dikatakan dalam ayat yang ke-12, maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengangkat akan pagar itu sehingga iblis sanggup menjamah Ayub. Tapi jamahan daripada iblis itu ada batasnya, tidak sembarangan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan mengizinkan mengangkat akan pagar itu. Masalahnya sudah kasih Tuhan, ketika Tuhan mengangkat pagar itu, Tuhan tidak pernah memberi info kepada Ayub, sehingga Ayub tidak tahu bahwa pagar itu diangkat. Dan hari ini pun juga sama.
Seringkali masalah yang timbul dalam hidup kita pada hari ini sebetulnya karena Tuhan tidak memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang pagar pelindungan Tuhan itu diangkat dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan mau membuktikan bahwa Ayub ini orang yang luar biasa. Jadi setiap masalah yang timbul dalam hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Apapun masalah yang sudah hadapi itu seizin Tuhan. Dan sudah pun kasih Tuhan, yang jadi masalah adalah kita tidak mengerti bahwa kadang-kadang itu seizin Tuhan. Jelas bahwa iblis tidak bisa menjamah Ayub kalau Tuhan tidak membuka pagar itu. Jadi sudah dikasih Tuhan dalam hidup ini, Ayub terjadi masalah yang besar, dan itu betul-betul karena seizin Tuhan. Jadi yang jelas ada dua hal. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang jujur, orang itu pasti dipagari Tuhan. Dan seandainya kata terjadi masalah di dalam kehidupannya, pasti itu seizin Tuhan. Jadi saudara pengasih Tuhan, kalau kita yakin hidup kita ada benar di depan Tuhan, kita adalah orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalau masalah itu datang dalam hidup kita, itu pasti seizin Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang harus saudara mengerti. Lalu apa kata Ayub, saudaraku? Dikata dalam firman Tuhan, ketika masalah itu datang, problem datang, uang habis dan lain sebagainya, anak mati, kata Ayub di ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal yang luar biasa adalah Ayub hanya berkata, itu Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan di Ayub 1 ayat yang ke-22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di tengah-tengah peristiwa hari ini yang saudara dan saya hadapi, supaya saudara tidak berdosa terhadap Tuhan adalah satu, jaga akan perkataan kita. Jangan kita membuat perkataan yang keliru, menggerutu dan lain sebagainya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Saya harap saudara pun kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara sendirian, semuanya mungkin merasa sepi, merasa sulit, yang itu terjadi tiba-tiba. Kondisi ini terjadi tiba-tiba, tidak pernah dikompromikan dulu kepada setiap kita, tapi tiba-tiba terjadi, saudara dirumahkan, saudara tidak ada uang, saudara tidak ada apa-apa, semuanya menipis. Jaga satu hal, saudaraku, kalau saudara mau melihat sebuah pemulihan yang datang dari Tuhan, adalah jagalah perkataan saudara, supaya saudara tidak berbuat dosa. Artinya, ketika saudara tidak berbuat dosa, maka saudara masih berada di dalam pihak Tuhan. Saya harap saudara pengantin kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saudara masih ada di pihak Tuhan dengan menjaga perkataan kita. Tuhan memberkati.